Mau cepat selesai skripsinya? Kalian pasti mau lah ya. Siapa yang nggak mau cepat selesai skripsinya? Nah, namun ada hal yang sangat penting yang seringkali para pejuang skripsi ini menafikannya atau meremehkannya. Apa itu? Yaitu hubungan dengan pembimbing skripsi kalian. Nah, kita kali ini akan membahas bagaimana cepat selesai skripsi dengan menjalin hubungan yang baik dengan pembimbing skripsi kalian dan bagaimana mengatasi kalau ada masalah-masalah dengan pembimbing skripsi kalian. Selamat datang di channel Tirta Musitama bersama saya, Profesor Tirta Musitama. Di channel ini kita akan membahas tentang tips sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, langsung saja ke topik kita tadi. Nggak usah lama-lama, Prof. Oke, siap. Bagaimana? Kalian semua sehat selalu ya? Semoga tetap semangat dalam mengerjakan skripsi. Bagaimana mau cepat selesai skripsinya? Jawabannya adalah ikuti arahan pembimbing. Wow, kok saya jadi inget ya lagu dari Lova Demika nih ya. Mars Pejuang Skripsi. Ikuti arahan pembimbing, itu yang terpenting. Nah, bagi yang belum dengerin silahkan dengerin ya. Kamu cek Spotify atau Google Music, Apple Music gitu ya. Langsung aja cari Mars Pejuang Skripsi Lova Demika. Dengerin tuh sebagai pengantar peningkatan adrenalin kamu untuk menyelesaikan skripsi. Nah, kamu harus ingat, ya, harus paham betul bahwa pembimbing itu memiliki fungsi yang sangat strategis. Strategis itu ya sudah berarti sangat penting gitulah kira-kira ya. Bagaimana? Karena pembimbing itu adalah pintu menuju kelulusan kalian. Ingat sekali lagi itu, yang utama ya. Senyebelin-nyebelinnya pembimbing misalnya nih ya. Pembimbing baik-baik kok ya, saya baik. Bagaimana dengan pembimbing kalian ya? Nah, pasti pembimbing itu dipilih karena keahliannya, kompetensinya, pengetahuannya, dan mungkin juga pastinya adalah wisdomnya, kebijaksanaannya sebagai seorang dosen. Jadi harus dihormati, apalagi beliau-beliau ini, pembimbing ini sudah senior ya, di atas usia kamu jauh, mungkin juga bisa termasuk ayahanda kamu ya, ibunda kamu gitu ya, papa mama gitu ya, atau bahkan mungkin eyang atau kakek nenek gitu ya. Nah, kamu harus tahu itu. Nah, lalu yang sering terjadi adalah persoalan ini. Perbedaan pendapat antara kalian mahasiswa dan pembimbing. Gimana? Satu sisi kalian yang muda nih, ngotot gitu ya. Mungkin, oh ini yang paling benar Bapak, ini yang paling benar Ibu, gitu. Prof, ini yang paling benar gitu. Saya sudah melakukan semuanya gitu ya. Tetapi juga pembimbing dengan coolnya, ya, santai mengatakan, kamu lakukan itu salah ya. Atau kurang tepat, tidak sesuai dengan prosedur. Metode penelitiannya kurang pas, analisisnya kurang bagus, dan lain sebagainya. Nah, jadi seringkali terjadi persilangan pendapat. Saya sampaikan, itu wajar. Ya, dalam suatu proses pembimbingan skripsi, menuju selesai skripsi ada persilangan pendapat atau ya tidak sama pendapatnya, itu wajar. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Ini ada 5 hal yang ingin saya sampaikan ya. Simak ya terus sampai akhir. Yang pertama tentu adalah perjelas ya, masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat itu mana. Di mana perbedaan pendapat itu berasal. Nothing personal. Ingat ya, bukan masalah individu. Oh, ini karena pembimbingnya galak, karena mahasiswanya nggak nurut, mahasiswanya nakal atau apa gitu, bukan gitu ya. Tetapi fokuslah kepada masalahnya. Apakah nih contoh misalnya soal data. Nah, bagaimana datanya? Apakah datanya sudah betul, dicarinya sudah benar, cara mengumpulkannya, cara menganalisisnya itu. Nah, misalnya di sini persilangan pendapatnya, pembimbingnya minta misalnya kamu harus tambah narasumbernya. Nah, sedangkan kamu mungkin mengatakan, wah Pak udah cukup nih Pak, 2 aja gitu kan, nggak perlu banyak-banyak. Gitu. Memang untuk pengumpulan data dari narasumber yang kualitatif misalnya, itu logikanya bukan jumlah ya, tetapi ada kedalaman ya, informasi data yang dikumpulkan itu sudah pas atau belum, sudah mencukupi atau belum. Nah itu, mungkin dosen kamu melihat bahwa itu belum pas gitu.
belum cukup datanya. Nah, sedangkan kamu bilang, kan udah 2, Pak. Nah, ini contoh ya. Jadi dilihat Pak, bagaimana akar permasalahan ini. Kemudian yang kedua, gali kebenarannya. Informasinya tadi ya, yang jadi sumber kegalauan kalian, perdebatan antara pembimbing yang kalian mungkin sama-sama ngotot, coba digali kebenarannya. Kamu harus dengan kepala dingin, tenang, ya sabar, ya refleksikan dulu, jangan emosi gitu ya. Terus ketepatannya, tepat seperti apa ya? Benar belum tentu tepat gitu ya. Nah, terus manfaatnya ada nggak? Ya, kalau ditambahkan atau kalau kamu ngotot terus dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, itu nanti manfaatnya apa buat penelitian kamu. Nah, coba ini digali lagi, benar, tepat, manfaat ya. Sorry ini tulisan ketepatannya agak typo ya. Baik, itu yang kedua. Lalu apa Prof yang ketiga? Yang ketiga adalah diskusikan secara baik dan santun dengan pembimbing kalian. Ya ingat, untuk mencapai satu kesepakatan itu kita harus dengan kepala dingin ya, kepala dingin nih ya, hati juga dingin, nggak boleh emosi gitu. Sampaikan dengan baik, apalagi tadi ya di awal saya sampaikan bahwa pembimbing kamu itu pasti orang yang lebih tua, hormati ya. Nah, sampaikan dengan cara yang baik. Walaupun saya tahu perbedaannya, gap generasi ya. Saya pun merasakan ya, generasi yang sekarang ini ya adalah generasi seusia katakanlah ya anak-anak saya misalnya yang mereka dengan penuh semangat ya dengan apa namanya pemikirannya sendiri ya. Saya lihat mungkin juga terobosan-terobosannya. Nah, pembimbing juga berusaha harus tetap menjaga agar tidak emosi, juga bisa siap menerima perbedaan pendapat, disampaikan dengan baik dan santun juga arahan-arahannya gitu. Nah, jadi kedua belah pihak harus baik dan santun. Jangan emosi kalau menyampaikan apa diskusinya, wah nggak setuju Pak Prof, Pak Prof ini nggak bener nih, gitu. Gimana Profnya nggak tersinggung gitu ya. Tapi juga sampaikan secara santun lah ya. Bagaimana layaknya mungkin kalian berdiskusi dengan orang tua kalian atau orang-orang yang lebih senior gitu ya. Kan sama juga, pembimbing juga manusia ya. Nah, itu yang harus dihormati. Nah, yang keempat adalah usahakan mencapai kesepakatan ya tanpa ada yang merasa dirugikan. Di sini dirugikan lebih kepada soal dipojokkan ya, ada merasa jangan sampai menjadi personal. Nah, jangan sampai menjadi ada hal yang sakit hati gitu. Ini kalau udah mainnya sakit hati, perasaan, apalagi ini mengerjakan skripsi ya, repot ya. Jadi tujuan akhirnya untuk lulus malah jadinya buyar. Nah, gitu juga kamu, ya kan? Begitu juga para pejuang skripsi nih yang masih muda, masih membara penuh semangat ya, masih menggelora semangatnya gitu yang kita harus di-manage, diatur gitu. Nah, capailah kesepakatan itu. Ya, jadi lihat nih pembimbingnya, suasana hatinya seperti apa juga. Kalau kira-kira masih ada yang pembimbing ini kayaknya bisa jadi ya egonya nggak pas, masih belum belum turun gitu, wisdomnya kurang. Misalnya nih contoh nih, saya mencoba apa namanya melihat dari dua sisi ya ini ya. Kamu juga harus turun dikit dong. Gitu. Nah, kalau pembimbing kamu memang kamu rasa udah benar, udah tepat dan menyampaikan manfaatnya dengan baik, kamu juga harus terima. Gak perlu merasa tersinggung gitu ya. Ya kan? Ingat ya, pembimbing itu pintu ya menuju kelulusan kamu. Kalau pembimbingnya udah nggak mau ACC dalam tahapan apapun, tidak mau membimbing kamu, jangan harap kamu bisa selesai boro-boro lulus ya. Nah ini, di sini pada dasarnya yang ingin saya sampaikan adalah cari win-win. Ingatlah ya bahwa komunikasi itu sangat penting. Cara berkomunikasi sangat penting. Walaupun mungkin yang disampaikan udah tepat, benar gitu ya. Tapi kalau caranya tidak tepat, bisa buyar. Ya, ini yang perlu kita pelajari sama-sama, terutama para pejuang skripsi nih yang masih muda belum semangat. Nah, terima kasih yang masih setia ya sampai pada detik ini. Sekarang apa Prof? Yang kelima. Baik, yang kelima adalah ikuti keputusan pembimbing. Finalnya ini, apapun ya. Setelah tadi mengikuti tahapan-tahapan tadi ya, terus
sudah diputuskan, ikuti. Karena apa? Ini saya sampaikan kepada kalian. Pembimbing sudah berpengalaman, ya. Kalaupun masih muda, ya, beliau pasti sudah berpengalaman mengerjakan karya ilmiah, baik itu skripsi beliau, apa tesis beliau, bahkan disertasi beliau, dan juga penelitian-penelitian yang lainnya. Ya. Sudah punya pengetahuan dan juga punya wisdom. Walaupun mungkin wisdom orang berbeda-beda, ya, masih juga ada yang mungkin masih emosional, masih ingin ego diri sendiri sebagai seorang pembimbing, seorang dosen itu masih tinggikan, sedangkan mahasiswa pokoknya salah aja, ada gitu ya. Tetapi pada akhirnya, nah saya minta dengan kelegaan hati kalian, ikuti keputusan pembimbing, ya. Karena keputusan pembimbing itu nanti akan menentukan ke depan langkah berikutnya. Karena ujungnya adalah hubungan kalian yang baik. Apa yang diminta pembimbing itu? Pembimbing pasti, saya ulangi ya, pembimbing pasti mengharapkan hal yang baik, yang lebih baik lagi dari karya skripsi kalian. Ya kan? Kalau kalian ngotot, kalian membantah, padahal memang itu bagus, akhirnya ya, kembali kepada kalian. Bisa saja tadi dosen tidak ACC, ya, dosen mungkin marah seterusnya kepada kalian, ya, dosen juga menjadi punya catatan tersendiri pada kalian yang justru bisa merugikan kalian sendiri. Nah, ini hal yang penting. Nah, bagi kalian yang ingin terus mendapatkan informasi-informasi seperti ini, ya tentu jangan sungkan-sungkan dong, ya ikuti channel ini, subscribe ya, like dan share, dan juga ikuti media sosial saya, Instagram maupun TikTok atau Twitter di @tirtamusitama. Dan kalian yang masih punya pertanyaan terkait dengan bagaimana sukses skripsi, khususnya dalam hubungan dengan pembimbing, silahkan tulis di pertanyaan di kolom komentar ini. Terima kasih banyak, saya berharap kamu punya hubungan baik dengan pembimbing, karena hubungan itu tidak hanya berhenti di masa skripsi, tetapi seumur hidup. Sukses buat kalian semuanya, tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia.